Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah, bkhair, baik, Masya Allah. akhi. Ini Ustaz mau sedikit-sedikit bertanya ini. Kan terakhir ini saya suka dengar kabar lah, ikhwan-ikhwan kita ini ada permasalahan tentang rumah tangga Ustaz. Ya, Seperti ada yang suaminya keras atau kebalikannya, istrinya yang keras. Bahkan mereka sampai main tempeleng-tempelengan. Ngeri kali kan? tempeleng-tempelengan. Iya. Suami menempeleng istri, istri menempeleng suami. Nah, iya, saling berbalas lah. Kalau berbalas pantun apa ya kan? Ini berbalas tempeleng kan, dengarnya gimana gitu. Nah, sedangkan dalam Islam ini kan keharmonisan rumah tangga itu selalu Rasulullah tunjukkan, Ya. contohkan juga seperti itu. Gimana sih Ustaz kalau di dalam Islam sendiri Ustaz tentang keharmonisan rumah tangga ini supaya Ya. tidak terjadi hal-hal seperti itu Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, ba'du. Konsep dalam rumah tangga simple sekali. Allah memberikan dalam beberapa ungkapan kalimat saja. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan baik. cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, ma'ruf itu umum sifatnya, apapun, baik perkataan, baik akhlak, perbuatan, ya. Dan tentunya sebagai contoh suri teladan kita Nabi yang mulia SAW. Kalau mau tahu bagaimana rumah tangga harmonis, rumah tangga Nabi SAW, bacalah bagaimana sirahnya. Ya, dialah yang mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, yang terbaik di antara kalian dialah yang paling baik terhadap keluarganya, akulah yang terbaik kepada keluargaku. Dan kita nggak mendapati pada perjalanan kehidupan Nabi SAW Nabi main tempeleng, nggak ada ceritanya. Ya, Karena kan istilahnya kan kalau kita seperti itu jatuhnya bahkan bisa masuk ke ranah hukum Ustaz. Itu tidak baik untuk rumah tangga juga, untuk anak-anak, keluarga Ustaz gitu ya. ya, Islam mengatur segalanya. Ya, dalam Islam ada panduan. Ya, Kaidah. misalnya suami melihat istrinya mulai nampak perangai nusyuz, Ya. nampak istrinya mulai tak lagi dapat dikuasainya, dikontrol, lebih merasa tinggi daripadanya. Dalam bahasa Arab namanya ini nusyuz. Al-Quran telah memberikan kepada kita pedoman. Ya, bagaimana jika seorang perempuan itu mulai tampak padanya nusyuz. Allah katakan fa'idhuhunna. Arti fa'idhuhunna, nasihatilah mereka dengan cara yang baik-baik. Ya. Dan tentunya ada kaidah baku kata Nabi, maka narifku fi kulli syai'in illa zana. Tidaklah ada yang namanya kelembutan dalam segala sesuatu kecuali akan membuat dia menjadi indah. Wala nuziya min syai'in illa syana. Tidaklah namanya kelembutan itu dihilangkan dalam segala sesuatu kecuali akan membuatnya menjadi jelek. Jadi Al-Quran mengatakan fa'idhuhunna. Beri mereka nasihat, jangan petua. Pilih tempat yang tepat, waktu yang tepat, nasihati. Berarti ini tugas suami Ustaz ya. Suami, ini pertama kan. Fa'idhuhunna. Yang kedua, ketika terlihat sang istri ini tak mempan, diberi nasihat semakin tinggi. Suaranya semakin lebih daripada suaminya. Maka datanglah ketika itu pengajaran kedua, fa'idhuhunna, tak mempan. Wahjuruhunna fil madaji. Bisa ranjang. Berikan punggung kepadanya, misalnya. Kasih sanksi ringan dulu Ustaz. Iya, jangan campur dengan dia. Gak usah tidur satu kamar dengan dia. Ya, bisa ranjang wahjuruna. Karena hal ini kadang-kadang bisa membuat perempuan kembali kepada fitrahnya. Perempuan itu bukanlah sosok yang lurus bagaimana laki-laki. Ya. Dan seorang laki-laki harus paham karakter seorang perempuan. Kata Nabi, innahunna khuliqna min dhil'in. Perempuan tercipta daripada tulang rusuk yang bengkok. Ya, artinya perempuan tak akan mungkin dapat kita jadikan lurus sebagaimana kita dari sisi akal. Nabi mengatakan tentang perempuan, naqisatu dinin wa aqlin. Mereka adalah perempuan secara ghalib naqisatu din. Agamanya kurang. Wa aqlin, akalnya pun kurang. Makanya laki-laki harus paham karakter wanita ini. Bila mana dia bengkok, bila mana dia tak sesuai dengan harapan kita, nasihati, fa'idhuhunna. Wahjuruhunna fil madaji. Tak mempan, pindah yang kedua. Apa tadi yang kedua? Itu yang ranjang. Wahjuruhunna fil madaji. Ya. Dan ternyata sebagian perempuan itu tetap dia tak akan pernah berubah dari karakternya. Walaupun sudah sampai kepada tingkat wahjuruhunna fil madaji, baru datang yang ketiga. Yang ketiga ini pun, subhanallah,
bukan secara mutlak. Wadribuhunna. Pukullah mereka. Ini yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ayat ini akan senantiasa disalah artikan oleh kaum feminis, kaum gender, Islam, melecehkan yang tidak suka wanita. dengan Islam. Iya. Subhanallah, padahal maksud wadribuhunna, pukullah mereka bukan pakai kayu besar. Nabi telah mengatakan darman ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak boleh memberikan bekas apapun. Karena tujuan kita bukan ingin menciderai fisiknya, tapi ingin meluruskan karakternya yang bengkok. Dalam keadaan demikian, ya maka Allah mengatakan, ya, wadribuhunna, fahjuruhunna fil madaji, wadribuhunna. Ya, kata para ulama, jangan kayu siwak. Ya, kita mungkin ya dengan lidi, ya, dengan 1-2 lidi, ya, atau dengan bantal. Yang penting tidak melukai. Kadang-kadang perempuan jangankan sampai pada tingkat memukul, suara kita sedikit keras saja, tahu dia suaminya marah. Ya. Ya. Ini jalan yang terakhir, 20.000. Subhanallah. Harus ada tahapan-tahapan ya. Tahapan. Dan akan berteriaklah kaum feminis, kaum gender, ya perempuan, Islam dilecehkan. Siapa yang melecehkan perempuan? Itu memulai akan Ustaz ya. Subhanallah. Dan ini pun jalan yang terakhir sebelum perceraian. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kata Allah, kalau mereka taat kepada kalian, tunduk, jangan cari-cari jalan untuk menyakiti mereka, menyakiti hati mereka, apalagi menyakiti fisik mereka. Ya. Dan tentunya Nabi kita yang mulia sallallahu, walaupun ayat mengatakan yang ketiga, wadribuhunna, pukullah mereka, Nabi tak pernah lakukan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika datang 2 orang sahabat, ketika datang seorang perempuan yang mengadu, ya Rasulullah, 2 orang laki-laki datang kepadaku melamar. Siapa dia? Si fulan, kata wanita tersebut. Kata Nabi, amma fulanun fasa'alukunna malalahu. Si fulan ini disebutkan namanya ketika itu, Muawiyah bin Hakam. Muawiyah ini dia fakir, tidak ada uangnya. Wa amma Abu Jaham, adapun yang kedua Abu Jaham tak pernah istirahat pangkatnya. Ya. Tapi ingkahi Usama, nikahilah Usama. Jadi pada prinsipnya, walaupun Allah SWT mengatakan boleh sebagai jalan yang terakhir sebelum perceraian, tapi bukanlah dia yang terbaik. Karena itulah ketika datang sebagian istri, ya Rasulullah, suamiku mukul, kata Nabi, laisa ulaika bi khiyarikum, bukan itu yang paling terbaik dan teragam. Ya. Tentunya istri kita nikahi bukan untuk kita pukul. Berarti memang dalam Islam itu sudah jelas kaidah-kaidah kita supaya bagaimana kita harmonis, tidak terjadi pertengkaran. Berarti memang termasuk tugas suami Ustaz ya. Iya, tentunya juga seorang istri. Dari awal, dan istri juga seorang istri harus paham karakter suami. Dalam rumah tangga Allah telah menjadikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki sebagai perempuan. Suami pun harus tegas Ustaz. Dalam arti keras itu tegas ya Ustaz ya, bukan. Iya, tahu dia kapan dia harus menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Kapan dia harus tegas, kapan dia harus lunak. Itulah namanya hikmah. Jadi pada prinsipnya mengenai perempuan, andai kata dia tahu perangnya suaminya tak suka ini, jangan dibuat. Suaminya suka ini, dibuat. Ya, kadang perempuan tak saling mengisi juga Ustaz ya. Ya. Jadi antara suami dengan istri harus saling mengisi supaya memang dengan sudah ada kaidah yang di dalam agama Islam ditetapkan. Ya. Jadi bisa saling sebenarnya dalam rumah tangga itu simple. Ada hak dan kewajiban. Jika masing-masing melaksanakan kewajibannya, akan terpenuhi hak, tak ada masalah. Kadang-kadang ada masalah karena ada hak yang tak terpenuhi. Betul. Ada kewajiban yang tak dilaksanakan. Kadang-kadang salah memahami. Dikira mereka ini kewajiban, padahal bukan kewajiban. Nah, dia tuntut, padahal bukan hak dituntut. Makanya perlu ilmu dalam hal ini. Baik, Masya Allah. Ini obrolan kita ini, walaupun singkat, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat Ustaz. Bagi saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita yang memiliki permasalahan tentang rumah tangga, mungkin ini menjadi solusi lah insya Allah. Yang sudah mudah-mudahan yang Ustaz sampaikan ini bisa menjadi nasihat lah. Jazakallahu Ustaz, barakallahu fik atas nasihat sore ini, Masya Allah. Alhamdulillah, barakallah. Insya Allah. Barakallah.